Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Sahra. Saya kelas 12 IP1. Saya seorang siswi dari SMA Negeri 5 Jeneponto. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas untuk membuat video penjelasan tentang pengertian, karakteristik serta tujuan dari perusahaan dagang. Baiklah, saya akan lanjut kepada materi yang akan saya bahas, yaitu tentang perusahaan dagang. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hampir sebagian besar masyarakat cukup familiar dengan perusahaan dagang. Hal ini dikarenakan segala macam kegiatan berdagang atau berniaga sudah menjadi salah satu kegiatan yang berlangsung sejak dulu hingga saat ini. Jika Anda pernah berjumpa dengan sebuah toko di lingkungan sekitar, maka itu termaksud ke dalam kategori perusahaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran umum dan jenis-jenis dari perusahaan dagang, mari kita simak penjelasan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satunya yaitu minimarket atau kelontong yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, perusahaan dagang terlebih dahulu membeli barang produk, kemudian memelihara persediaannya, dan akhirnya mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Perusahaan cukup menjualnya kembali dengan mematok harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari situlah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli dari produk yang berhasil terjual. Kemudian, karakteristik perusahaan dagang sama seperti jenis perusahaan pada umumnya. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri, yaitu diantaranya yang pertama adalah kegiatan utama. Seperti yang diketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada modal. Modal untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal lagi untuk membeli produk. Selanjutnya, atau istilahnya modal mandek, sehingga harus mencari alternatif untuk menutupi kredit maupun kas perusahaan yang berkurang. Pendapatan. Karakteristik selanjutnya itu pendapatan utama dari perusahaan dagang, yaitu murni hasil dari penjualan. Ini karena perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan buku lainnya, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapatan terhadap perusahaan. Maka dari itu, apabila penjualannya menurun, maka otomatis pendapatannya pun akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika penjualannya meningkat, maka keuntungan atau laba yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Itulah mengapa penjualan merupakan hal penting yang harus terus diupayakan oleh perusahaan agar pendapatan meningkat. Artinya, segala manajemen penjualan harus diarahkan dengan tepat agar bisa meningkatkan omset, penjualan, dan ada perputaran modal yang baik. Kemudian ada perhitungan laba. Karakteristik lainnya dari perusahaan dagang yaitu laba atau keuntungan yang didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Perhitungan total laba biasanya berupa selisih antara total penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Kemudian tujuan perusahaan dagang yaitu untuk mendapatkan laba. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan.